Nah, oke anak-anak, kita lanjut lagi. Yang selanjutnya nomor 8, kewajibannya adalah menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, contoh pelaksanaannya berteman dengan mereka yang berbeda agama, suku, dan daerah. Nah, anak-anak, di dalam berteman ya, kita tidak boleh membeda-bedakan teman atau memilih teman ya. Kita harus berteman dan bergaul dengan semuanya. Kita tidak boleh memilih teman dari suku, agama, misalnya dari daerahnya, dari warna kulitnya, dari segi misalnya fisiknya, atau dari rambutnya, atau apapun itu ya. Kita tidak boleh memilih-milih teman ya. Jadi kita harus berteman dengan semuanya ya. Jadi anak-anak, di sini adalah beberapa contoh kewajiban dan pelaksanaan kita sebagai seorang warga negara yang baik ya. Nah, di sini tentu kita harus melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai warga masyarakat ya. Nah, itu tadi ya anak-anak, nanti kalian bisa pindahkan materi ini tadi ke buku pendidikan, buku catatan kalian untuk kalian belajar di rumah. Nah, nanti siapa tahu di dalam ulangan harian Ibu akan memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang kewajiban kita sebagai warga masyarakat dan bagaimana contoh pelaksanaannya ya. Jadi jangan dilewatkan ya anak-anak. Ibu guru mau kalian bersama Ibu guru belajar bersama-sama di video pembelajaran kali ini sampai selesai. Jadi jangan di skip, jangan dihentikan sebelum materi kita habis ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut. Nah, di sini kita akan belajar lagi di buku tema, yaitu cara menghemat energi. Nah, sekarang kalian ambil buku temanya, buka halaman 118. Nah, bagaimana hasil pengamatan yang kamu lakukan? Apakah warga di sekitarmu sudah menghemat energi? Apakah yang ada di antara mereka yang menggunakan energi alternatif? Nah, anak-anak, bagaimana hasil pengamatan kalian ya selama kalian melakukan pengamatan di lingkungan tempat tinggal kalian? Apakah sudah ada di antara warga masyarakat di tempat kalian tinggal yang menggunakan energi alternatif? Ya. Nah, nanti kalian bisa cari tahu ya siapa saja yang sudah menggunakan energi alternatif. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, di sini ya masih di halaman 118 ada cerita tentang Dayu. Di sini Dayu punya cara khusus untuk menghemat energi. Yang pertama, pastikan ukuran air yang diperlukan. Ketika air kurang, kita perlu memasak kembali. Hal itu juga boros energi. Nah, jadi anak-anak, di sini untuk menghemat energi kita harus memastikan ya seberapa banyak air yang kita butuhkan ya. Nah, jadi kita harus memperkirakan seberapa banyak air yang kita butuhkan hari ini agar nanti air itu tersebut bisa kita gunakan secukupnya sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tidak melakukan pemborosan terhadap air tersebut. Kemudian yang kedua, yang kedua kita gunakan panci yang besarnya sesuai dengan air yang dimasak. Nah, wadah terlalu besar dan isinya yang sedikit akan membuang energi lebih banyak. Nah, jadi anak-anak, kalau kita misalnya memasak, kita harus menggunakan panci yang cukup besar sesuai dengan air yang kita gunakan tersebut. Nah, jika kita menggunakan panci yang kecil tetapi air yang kita tuangkan ke dalam panci tersebut banyak ya, atau misalnya tertumpah ya, tumpah ke lantai, nah itu sudah termasuk ke dalam pemborosan air. Nah, di mana di situ kita membuang air yang seharusnya tadi kita gunakan dengan seperlunya, tetapi kita buang karena panci yang kita gunakan tadi tidak cukup untuk menampung air yang kita butuhkan. Jadi panci yang kita gunakan harus sesuai dengan air yang sudah kita ambil, yang kita perkirakan untuk kebutuhan kita tadi ya. Nah, itu tadi. Kemudian yang ketiga, memasak air dengan panci tertutup. Air akan cepat mendidih jika panci tertutup. Saat tidak tertutup, energi panas hangat akan terbuang sia-sia. Nah, jadi anak-anak, ketika kita memasak air ya, air panas misalnya untuk membuat kopi, membuat teh atau membuat susu, pastikan bahwa panci yang kita gunakan tadi itu tertutup rapat. Jadi ketika air mendidih atau menguap ke atas, airnya itu tidak tumpah ke lantai atau ke kompor ya. Nah, itu salah satu bagaimana cara kita untuk menghemat energi, terutama energi air. Nah, anak-anak, jadi itu tadi pembelajaran kita di tema 2
subtema 3 pembelajaran yang keempat. Jadi materi kita hari ini di pembelajaran yang keempat tidak terlalu banyak ya. Makanya kalian harus maksud Ibu mengikuti video pembelajaran setiap harinya dari awal, pertengahan sampai selesai ya. Jadi nanti kalian bisa paham materi yang sudah Ibu jelaskan. Ketika Ibu memberikan tugas, tidak ada yang terlewatkan atau tidak ada yang misalnya Ibu, apakah hari ini ada tugas? Kemudian tugasnya apa Ibu? Kemudian kapan dikumpulkannya? Nah, jadi tidak ada lagi yang bertanya seperti itu ya. Kalau ada yang bertanya seperti itu, nah disitulah Ibu guru tahu bahwa kalian tidak menyaksikan dan menyimak video pembelajaran yang kita lakukan setiap harinya, yang Ibu guru sampaikan setiap harinya kepada kalian. Kalian tidak mengikuti sampai selesai ya. Nah, disitu ketahuan kalau kalian tidak menyimak video pembelajaran hari ini sampai selesai ya. Jadi Ibu guru minta ya anak-anak, karena kita belajar online seperti ini, kalian harus mengikuti ya. Dan kalian harus melihat video pembelajaran sampai selesai ya. Nanti ketika ada tugas, kalian tahu tugasnya apa dan kapan dikumpulkan ya. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk menutupnya kita akan berdoa bersama-sama, yaitu doa Salam Maria. Jangan lupa untuk belajar lagi di rumah ya tentang materi kita hari ini. Semoga materi yang Ibu guru sampaikan bisa kalian mengerti dan kalian pahami dengan baik. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan berdoa bersama-sama. Sekarang tutup buku kalian, siap kemaskan dulu bukunya ya. Nah, buku paket, buku tema, simpan dulu yang rapi ya, buku pulpennya ya. Nah, kita akan berdoa bersama-sama untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, mari kita siapkan diri untuk berdoa. Kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang dan selalu sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, terima kasih karena pada pagi hari ini kalian sudah belajar bersama Ibu guru. Semoga materi yang kita pelajari hari ini bisa kalian mengerti, kalian pahami dengan baik. Dan jangan lupa, jika ada materi yang belum kalian pahami, bisa tanyakan langsung kepada Ibu guru melalui WA ya. Nah anak-anak, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas, selamat berjumpa lagi di pembelajaran berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. See you, bye-bye. Bye.